Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu. Pada minggu hari ini tanggal 24 Oktober 2021, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Engkau sumber hikmat, berikan kami hikmat melalui pimpinan Roh Kudus, agar firman yang sudah kami baca dan kami dengar, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh pelaku firman. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ada 8 ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas bukit. Sekarang bagian yang ketiga, ucapan berbahagia. Pengajaran ini adalah pengajaran khusus di mana Yesus mengajak para murid-murid dan orang banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus agar pengajaran ini boleh dimengerti dan boleh diterima dengan baik. Maka Yesus membawa ke suatu tempat, yaitu di bukit. Karena pentingnya pengajaran ini, oleh karena itu kita harus mengerti. Yesus mengajarkan ini agar kita bisa membandingkan atau kita bisa mengerti ya, siapakah yang sebenarnya yang berbahagia. Pertama, yang berbahagia itu beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan adalah berbahagia orang yang miskin. Yang kedua, berbahagia adalah orang yang berduka cita. Jadi kita lihat ya, apa yang menjadi prinsip dunia, yaitu bukan orang miskin berbahagia, bukan yang berduka cita berbahagia, menjadi bertolak belakang dengan prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Memang ini harus kita bisa menerima dengan pikiran rohani, agar pikiran kita berbeda dengan pikiran dunia. Oleh karena itu, sepenuhnya kita harus meminta pertolongan pimpinan Tuhan. Kita harus percaya penuh kepada firman Tuhan, dan kita mengundang Roh Kudus agar kita bisa berbahagia menurut pengajaran dari Tuhan Yesus ini. Sebab pengajaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bahwa orang yang berbahagia itu sangat bertolak belakang dengan pikiran dunia. Yang ketiga, saat ini saya menyampaikan orang yang berbahagia itu adalah orang yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani, orang yang berbahagia itu disebut makarios. Makarios itu artinya Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan berkenaan. Nah, kalau Tuhan sudah berkenaan, kalau Tuhan sudah hadir, Tuhan menyertai, memang patutlah anak-anak Tuhan berbahagia. Sebab dengan kehadiran Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan Tuhan berkenaan, tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan yang melimpah, tidak bisa dibandingkan dengan kesehatan. Karena dengan kehadiran Tuhan, dengan Tuhan berkenaan, dengan Tuhan menyertai, tidak ada yang melebihi kebahagiaan seperti kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan supaya kita bisa berbahagia. Bagian ketiga ini adalah kita harus lemah lembut. Apa artinya lemah lembut? Kita harus rendah hati. Apa artinya lemah lembut? Kita harus berharap kepada Tuhan. Apa artinya lemah lembut? Kita harus berlindung kepada Tuhan. Apa yang disebut dengan lemah lembut? Berbeda dengan kekerasan. Nah, kalau kita lemah lembut, kita rendah hati, artinya kita berharap kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Yesus mengatakan kita memiliki bumi. Apa yang disebut, apa artinya memiliki bumi? Artinya, apa yang menjadi isi bumi, ya, kelimpahan, ya,
panen, berkat, apa saja yang dihasilkan oleh bumi, cuaca yang baik, ya, kesehatan yang baik, akan menjadi milik orang yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita jangan memakai kekerasan untuk memiliki bumi. Memang banyak praktek-praktek, ya, banyak yang diterima akal. Jika melakukan kekerasan, dia akan memiliki kekuasaan. Tapi cara Tuhan mengajarkan, justru kita harus hidup dengan lemah lembut. Jangan kita memakai sistem bisnis untuk menguasai ekonomi dunia. Jangan kita memakai politik busuk untuk menguasai dunia, untuk memiliki bumi. Sebagai anak Tuhan, Yesus mengajarkan, pengajaran Yesus secara khusus disampaikan di atas bukit, kita harus lemah lembut. Ada dua contoh kita lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yaitu Rasul Paulus, di mana 1 Korintus 4 ayat 12, dia tidak membalas kejahatan, dia dengan rendah hati, dia bekerja sendiri, artinya dia lemah lembut, dia rendah hati. Dan contoh yang kedua yaitu Petrus, 1 Petrus 3 ayat 9, di mana Rasul Petrus mengajar bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya lemah lembut. Nah, dengan kita lemah lembut maka Tuhan hadir. Dengan kehadiran Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan seperti ini. Dengan kehadiran Tuhan kita dijaga, dengan kehadiran Tuhan, dengan Tuhan berkenaan kita diberkati, dengan penyertaan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan, dengan Tuhan berkenaan kesehatan menjadi milik kita. Nah, oleh karena itu memang sungguh-sungguh orang yang berbahagia itu harus menurut firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 5 yaitu dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bukan kekerasan, bukan politik, bukan praktek-praktek ekonomi menindas untuk memiliki isi bumi, tapi dengan cara yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu harus lemah lembut, ya, rendah hati, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, ya, menghormati satu dengan yang lain, terutama saudara seiman. Maka kebahagiaan menjadi milik kita. Kebahagiaan itu menjadi milik orang yang melakukan firman Tuhan ini. Saya kembali mengatakan, ajaran firman Tuhan ini bertolak belakang dengan prinsip dunia, dengan ukuran-ukuran manusia. Oleh karena itu, kita harus meminta pertolongan Tuhan untuk percaya, untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Sulit kita melakukan jika kita tidak menyertakan Tuhan, yaitu undanglah Roh Kudus, ya. Bagi saudara-saudara yang sudah lahir baru, kita harus mengundang Roh Kudus untuk bisa melakukan ini. Minta pimpinan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, beriman terus kepada Tuhan Yesus. Bagi orang yang belum lahir baru, memang saudara harus cepat lahir baru agar bisa melakukan firman Tuhan ini. Hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus, dengan pekerjaan Roh Kudus, itu bisa melakukan firman Tuhan ini, bisa percaya kepada firman Tuhan ini. Dan oleh karena itu, segeralah ambil keputusan untuk bertobat, lahir baru, terima Yesus, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa pertolongan Tuhan tidak bisa melakukan firman Tuhan ini. Maka kebahagiaan menjadi milik kita apabila kita melakukan firman Tuhan ini, percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan ini. Diberkatilah kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus setia mengajari kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, terlebih-lebih boleh pelaku firman-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti acara firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan membalaskan semua pengorbanan yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan ibadah live ini
Dan penuh harapan kami dengan pertolongan Tuhan kita diberikan kesehatan, diberikan berkat, diberi waktu sehingga di hari-hari akan datang kita bisa bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.